sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh kami untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Karena itu kuasai setiap kami, tidak ada yang terlewatkan. Semua mengalami pertolongan Tuhan, semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami pulang membawa berkat, damai, sejahtera, shalom Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan jamah kami pribadi lepas pribadi. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami masing-masing. Sehingga di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami yang datang dengan berbeban berat diberikan kelegaan. Kami yang sakit dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan oleh biru-biru-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang kurang pengharapan, ada pengharapan baru lagi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ada, yang masih dalam perjalanan tibakan dengan selamat sejahtera. Bahkan semua tim yang ambil bagian di dalam penata layanan Tuhan, urapan baru, kuasa-Mu nyata Tuhan. Bahkan di atas pujian penyembahan, kami akan berkata yes Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, bahkan ketika kebenaran firman disampaikan, firman itu akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Firman itu akan menguatkan, meneguhkan setiap kehidupan kami, sehingga kami kuat dan tangguh di dalam Tuhan menghadapi situasi kondisi apapun. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara yang ajaib luar biasa. Terpujilah Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita siapkan hati dan naikkan pujian sembah syukur kita. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini begitu banyak kasih pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab itu mari sama-sama di tempat ini siapkan hatimu, kita naikkan pujian, kita katakan Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami dan sampai hari ini. Sebab itu sama-sama di tempat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami, hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami, pulihkan setiap kami.
menyembah Tuhan hanya satu pribadi, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama siang hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya bahwa kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kita mau bersama
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan ada bagi nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan lebih lagi, dan kami mau menyatakan Tuhan, Engkau dasar kehidupan kami yang teguh. Satu-satunya yang kami percaya dan kami mengatakan bahwa kami percaya penuh hanya kepada nama. Kami tetapkan setiap hati kami Tuhan percaya dan berkata bahwa Engkau satu-satunya Allah. Lewati setiap musibah dan hidup kami, kami percaya bahwa Kau dalam memberkati setiap kami Tuhan. Allah yang selalu memerangi kami, Kau dalam
bukan hanya sebagai rutinitas, tapi kami berkumpul karena kami butuh Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kami tahu bahwa pergumulan tidak akan dapat diselesaikan dengan perkataan kami, tapi pergumulan hanya bisa dapat diselesaikan lewat perkataan Tuhan. Ya. Karena perkataan Tuhan pasti menghasilkan hikmat, dan hikmat itu yang akan menuntun kami ada di jalan yang benar. Sehingga setiap kami yang hadir pada siang ini di gereja ini, semuanya pasti diberkati Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Kami datang tidak akan mungkin sia-sia, kami pulang ada sesuatu yang bisa kami dapat supaya hidup kami semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Di nama Tuhan silakan duduk. Shalom. Shalom. Ini ramai banget nih. Di nama Tuhan semua diberkati Tuhan ya. Hari ini saya luar biasa di pelayanan Pontang Panting sampai jam 7 malam. Rumah di Serpong. Tadi pagi pelayanan ke Raden Saleh. Raden Saleh balik lagi ke Serpong gua. Nanti balik lagi ke Pluit. Balik Pluit ke Dan Mogot. Udah sampai pulang. Sampai Yesus datang kedua kali ini begini terus. Ya tapi menikmati lah ya. Berikan itu. Oke, Ibu Bapak Saudara sekalian, tema yang diberikan sama saya dalam minggu ini bicara tentang melayani di era digital. Jadi bagaimana kita bisa melayani lewat tangan kita, pikiran kita, perasaan kita. Era digital ini kan pasti online. Nah, karena media ini sangat bahaya sekali. Media tidak pernah salah sebenarnya. Yang salah adalah yang memainkan media. Di zaman post-truth ini zaman post-truth. Post-truth adalah sesuatu yang tidak benar diulang-ulang terus menjadi akhirnya sebuah kebenaran. Kebohongan yang terus diulang-ulang akan membentuk sebuah kebenaran. Itu di zaman post-truth begitu. Misalnya begini ya, saudara dituduh mencuri, padahal saudara nggak mencuri. Kalau terus diulang-ulang terus lama-lama memang terbentuk kayak saudara mencuri. Kayak Pak Jokowi lah dibilang PKI, akhirnya terus diomongin PKI, terus akhirnya orang punya image dari PKI. Itu gampang sekali kok. Jadi membentuk sebuah opini itu di media itu luar biasa sekali. Membuat media itu menjadi viral itu luar biasa. Gampang sekali kan. Ada satu peristiwa misalnya kayak anak sekolah tuh di daerah Nusa Tenggara Timur 17 Agustus. Terus kemudian benderanya di atas sana itu talinya putus. Waktunya pengibaran bendera udah mulai. Dia naik, tiba-tiba anak naik ke atas, terus kemudian kasih turun. Wah langsung viral. Diundang oleh semua gubernur dan segala macam, akhirnya dapat cuan dia. Gara-gara media tuh. Media cepat sekali membuat orang itu jadi terkenal, bisa juga cepat sekali untuk menghancurkan orang itu dalam hitungan waktu. Jadi dalam pelayanan digital ini, saudara, memang tidak mudah. Saya juga pelayanan saya digital. Pelayanan digital karena masa pandemi. Ternyata ini digital tidak akan pernah berakhir sampai nanti Yesus datang kedua kali. Oke, lihat baik-baik ya. Di dalam Alkitab sudah ada online dan offline. Alkitab sudah ada online dan offline udah. Waktu kapan? Waktu sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Allah berbicara kepada kita online kan? Lewat apa? Lewat mimpi online. Lewat apa lagi? Allah berbicara kepada Nabi online. Lewat apa lagi? Semak belukar, panggil kepada Musa online. Lewat apa lagi? Malaikat datang ke Mamre kasih tahu bahwa Sarah akan hamil online. Menjadi offline waktu kapan? Waktu Yesus datang ke dalam dunia. Allah menjadi manusia dan tinggal bersama dengan saudara. Dan Yesus itu tinggal bersama saudara offline. Dan kemudian Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus tinggal dalam hati kita online. Menjadi sampai kapanpun begitu. Orang bilang, waduh Pak, kalau online nggak ada urapan, offline ada urapan. Siapa yang bilang? Orang selama ini khotbah waktu offline juga ikan tidur kok. Bahaya juga tidur udah lagu lama lah itu. Lagu lama lagi kata. Katanya offline ada urapan. Offline katanya dirasakan hadirat Tuhan. Ini tergantung masalah sikap hati. Sikap hati ini bagaimana? Online juga bisa dihadirkan Tuhan. Lewat online banyak orang diberkati. Makanya ingat-ingat nih. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. TikTok juga bisa sarana penginjilan. Saya ada TikTok, sarana penginjilan. Kaget-kaget saya, follower saya saya baru ikut TikTok 2 bulan, 3 bulan. Follower udah bisa sampai 13.000. Tapi yang nonton di TikTok saya bisa sampai sekian ratus ribu orang. Jadi itu berarti masif kan? Dilihat oleh orang yang cuplikan di 1 menit saja. Tapi yang lucu sekarang TikTok digunakan ke arah yang lain.
Itu apa? Janda umur 28 tahun. Kasih tahu, saya janda 28 tahun, anak satu, siapa yang mau? Tapi waktu dijoget, di tengahnya pakai salib, kan aja. Jadi kadang-kala ini bisa jadi sarana itu jadi positif atau itu pun jadi negatif. Pendeta lagi ada satu di Facebook, masukin sepatu daily, ditaruh di, saya nggak perlu sebut kalau nggak bagus. Sepatunya itu taruh di posnya dia, ditulis, kayaknya asik nih punya sepatu kayak gini, khotbah makin mantep. Apa maksudnya? Itu bukan penginjilan, dia minta duit sama jemaat. Untuk apa kita begitu? Ruang media bukan ruang untuk meminta-minta. Dalam posisi ini yang menjadi masalah. Instagram bagus, tapi kalau Instagram terlalu berlebihan juga bahaya kan? Setiap makan mie difoto, dimasukin di feed. Mie-nya enak, emang lo doang yang makan mie? Semua nih, jadi akhirnya kita jadi kacau banget. Karena kenapa? Karena masalahnya ruang publik, media tidak digunakan dengan tepat. Nah sekarang saya akan bahas bagian firman Tuhan ini dengan terang firman Tuhan. Yuk kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kita akan baca yuk sama-sama ayat 22. 1, 2, 3, ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut dari laut apa? Itu dia penting. Tuhan itu memerintahkan Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari Mesir masuk dalam tanah perjanjian. Tapi harus lewat padang gurun. Yang ikut sama Musa ini bukan 1-2 orang, ratusan ribu orang. Musa dikasih tongkat. Tongkat itu sebagai lambang kehadiran Allah untuk umat Israel pada saat itu. Jadi tongkat itu dipegang oleh Musa. Nah ketika Musa memimpin bangsa itu untuk keluar dari Mesir, diperhadapkan dalam sebuah tantangan, yaitu apa? Untuk masuk padang gurun, di depan mata dia itu ada laut terbentang. Nah laut yang terbentang itu adalah laut terberat, atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan Red Sea, laut merah. Kenapa laut merah? Karena sampai hari ini laut itu di bawahnya adalah ornamen-ornamen merahnya banyak. Ya lihat ya. Jadi akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa yuk pukul laut itu terbelah dua. Karena Musa pernah pakai tongkat itu untuk pukul sungai Nil. Dan tongkat itu pernah dipakai untuk melawan para sihir dan ahli nujum yang ada di Mesir. Pukul itu laut terbelah. Ketika dipukul laut terbelah itu terbelah dua. Maka Musa dan semua orang pilihan Tuhan lewati laut itu dalam keadaan kering. Ini bukan cerita omong kosong loh. Ini cerita beneran. Bukan fiktif. Ini cerita real. Di belatu laut masuklah orang Israel bersama dengan Musa. Setelah mereka lewat laut itu, kemudian orang Mesir di belakang itu mengikut dari belakang. Apa yang terjadi? Laut itu menutupi dan mematikan seluruh pasukan Mesir. Dia barulah dia masuk ke tanah padang gurun. Padang gurun belum tanah perjanjian. Kenapa dia berputar-putar selama 40 tahun? Padahal kalau pakai mobil hari ini hanya 8 jam sampai 12 jam lewati padang gurun. Kenapa harus berputar 40 tahun? Karena Tuhan mau supaya bangsa ini tidak mengingat jalan pulang ke Mesir. Sehingga diputar 40 tahun itu bukan karena tidak punya alasan. Alasannya adalah supaya mereka lupa untuk pulang ke Mesir. Itu poinnya di situ. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalau mau bicara tentang media dalam sarana penginjilan sudah dimulai dengan apa? Tongkat yang diberikan Allah kepada Musa adalah media yang dipakai oleh Musa. Ingat baik-baik. Tongkat bukan sumber sebuah mukjizat, tapi tongkat adalah media sebuah mukjizat. Tapi yang memberikan mukjizat adalah Tuhan sebagai sumbernya. Sehingga media apapun yang kita gunakan, bukan lewat media itu saya bertobat, bukan lewat media itu Injil disampaikan, tapi lewat media itu ada Allah yang mengontrol media itu, sehingga media itu bisa mengubah hatimu, bisa mengubah saya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Ada amin ya? Amin. Nah ini yang bagian penting. Yuk kita baca ayat 22 sekali lagi. Yuk 1, 2. Pokoknya kita gede nih. 1, 2, 3 ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut. Lalu berapa hari?
3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan apa? Dengan tidak mendapat apa? Air. Mereka berjalan di padang gurun Sur, tidak mendapat apa? Air. Mau lepas gas, gak enak tuh, takut gak kelihatan keren. Jalan 3 hari tidak dapat apa? Air. Ini baca ayat itu ya gampang ya. Coba alami seperti bangsa Israel, jalan di padang gurun 3 hari. Kira-kira kita apa rasanya? 1 hari aja tidak ada air aja kita teriaknya minta ampun. 3 hari berjalan tidak dapat air. Ini cerita masalah serius nih. Makanya saya bilang begini, siapa sih yang mimpi pandemi ini terus berjalan? Nah, ada lah. Tapi tenanglah. Kalau lihat nih gejala-gejalanya, pandemi ini akan berakhir 2022. Awal udah selesai nih barang. Karena berdasarkan survei ya, nih kalau saudara baca-baca sejarah ya, di abad 19 pernah terjadi namanya pandemi flu burung, flu Spanyol, yang mati sekian puluh juta orang, sekian ratus juta orang. Itu flu Spanyol, pandemi itu hanya bertahan 2-3 tahun. Setelah itu berubah menjadi epidemi. Yaitu apa? Dibuatlah vaksin flu influenza. Maka saudara udah pernah vaksin influenza. Itu vaksin influenza ini 1 tahun sekali. Itu vaksin influenza karena terjadi abad 19 pernah terjadi pandemi. Kalau mundur ke belakang abad ke-18 pernah terjadi juga pandemi, namanya pandemi cacar air. Yang mati kurang lebih 40 sampai 50 ribu orang mati. Maka adalah muncul vaksin cacar air. Itu juga bertahannya cacar air itu di muka bumi 2 sampai 3 tahun. Setelah itu habis. Harusnya virus ini tidak bisa bertahan lama. Virus ini akan turun nih saudara. Kalau hitung-hitungan 2022 harusnya selesai barang. Berubah menjadi epidemi. Lihat Eropa sekarang udah nggak pakai masker lagi. Kalau di luar ruangan, dalam ruangan masih pakai. Kenapa di luar ruangan nggak pakai? Karena mereka sangat udah pada vaksin. Indonesia hari ini yang sudah vaksin sampai dosis kedua sudah menyentuh angka 50%, 65 juta sampai hari ini. Gue baru telepon Satgas. Nggak, saya di TV. Yang udah suntik dosis ketiga 1 juta sampai 1.100.000 orang. Itu berarti di Indonesia ini 65 juta itu sudah disuntik vaksin. Percepatannya begitu kuat sekali. Kita tuh paling tiap hari nggak nyampe 1.000 dan segala macam. Makanya ada posisi itu. Siapa yang mimpi kita akan mengalami hal demikian? Tidak ada. Jadi peristiwa yang terjadi dengan bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 3 hari tidak dapat air, siapa yang mimpi? Nggak ada. Tapi mereka harus hadapi sebuah realita. Mau tidak mau kita mikir. Maka sekarang gereja-gereja besar kalah kabut sekarang. Kenapa? Jemaat yang 50.000 orang, jemaat yang 5.000 orang. Lihat jemaat 50.000 orang di Surabaya. Gerejanya sampai hari ini nggak dipakai buat offline. Buat online yang nonton nggak nyampe 10.000 orang. Kenapa? Itu berarti online-nya gagal. Jadi sekian puluh ribu jemaat itu larinya kemana? Pergilah ke PF Digital Church. Kemana-mana dia keliling. Karena ingat baik-baik, gereja itu hanya sebatas tanganmu saja. Dia nggak suka sama tuh pendeta. Pendeta ini ngomongnya enak. Dia pindah loh. Dia nggak suka, dia pindah. Sambil makan, ini lagi pisang goreng. Ah, nggak bener sih. Dia balik tuh. Ini gereja ini sebatas ini. Ini tangan ini, kita nih handphone ini. Aduh luar biasa. Di dompet saya nggak nyampe 200.000. Semua transaksi di sini. Minta transaksi apa? Transfer dari sini. Apa-apa scan. Apa-apa pesen dari sini. Apa-apa scan. Semua scan. GoPay lah, inilah. Tinggal top up. Angka 1 juta udah nggak ada rasa lagi. Karena kita nggak pegang duit itu 100.000 10 lembar. Kenapa? Angkanya nih 1 juta. Kan uang monopoli sekarang. Tiba-tiba tinggal 200.000 duit mana nih? Hanya sebatas ini. Kalau ini barang hilang, itu berarti aset kita udah boleh hilang. Semua database di sini. Bayar kartu kredit semua di sini, tagihan semua bayar di sini. Semua dalamnya pada ke sini. Era digital udah mulai kayak begitu semua. Ayo sekarang. Di Eropa orang pasang chip semua di tangan. Udah pasang chip channel 1, channel 2. Yang satu buat channel database serial, channel 2 buat database untuk pembayaran. Pasang chip. Begitu sudah. Kira-kira kalau saudara diperhadapkan gitu bagaimana? Ini dunia sekarang sudah cepat berubah sekali. Makanya saya bilang hati-hati, di era digital ini setan bisa pakai cara ini untuk merusak kita. 3 hari mereka berjalan tidak dapat air. Itu berarti ke depannya ini ada masalah lagi yang kita akan hadapi.
Jadi bukan masalah kita digital harus seperti apa, online harus seperti apa, tidak begitu sekarang. Sekarang adalah masanya kita tidak akan ketemu masalah yang lebih baik hari ini. Tapi yang bersyukurnya adalah setiap orang benar yang meyakini pertolongan Tuhan, dalam situasi seburuk apapun Tuhan tetap tolong kita. Maka muncullah ayat yang ke-23. Yuk kita baca ayat 23. Ayat 23. 1, 2, 3 ya. Sampailah mereka berharap. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamakan orang tempat itu apa? Mereka jalan 3 hari tidak dapat air. Dilihat ada air, ada harapan. Pasti coba airnya pahit. Sering sekali apa yang kita harapkan tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Mana baru ngobrol saya sama istri saya berdua ya. Dia bilang ya sama istri saya, apa sih kurangnya Tuhan itu berkati kita? Awal-awal nikah sih ngeri loh. Mau melahirkan loh. Mau cek istri hamil. Kesini nih. Di Gading Serpong kan, di belakang Gading Serpong ini ada gang kecil tuh, ada ke Karawaci. Itu ada klinik, masih ada klinik hari ini, Siti Fatimi. Kliniknya masih ada, rumah saya di Karawaci kok. Ini kan daerah kekuasaan saya. 75.000 Bu sekali periksa kandungan. Kenapa? Murah. Gak ada duit. 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu nih. Uang ada tapi terbatas. Lihat di situ di GKI. Gading Serpongnya ada GKI, Gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Setiap hari Senin ada klinik bersama dengan orang-orang di sini. Jadi dokternya orang GKI buat klinik bersama, klinik gratis. Hanya bayar admin bro, 5.000. Ngantri sama mereka ke pepesan ayam lu bro. Keringetan lu. Datang naik motor keringetan. Sekian 11 tahun yang lalu. Ngantri periksa kandungan. Bayar 5.000. Kenapa begitu? Kita lagi nabung duit supaya bisa melahirkan istri saya di Omni Alam Sutra. Karena istri saya bilang, gue gak mau lah Pak melahirkan di Siti Fatimah. Kenapa? Gue udah lihat tempat persalinannya hanya hordeng. 2 orang ada teriak-teriakan. Aku, misalnya lucu. Trauma banget lihat orang teriak dia. Udah lah Pak, nabung duit supaya melahirkan di Omni. Omni ambil kelas 3, kalau bisa ada kelas 20, kelas 20. Adanya kelas 3 dan normal 8.250.000. Nah ini kita nabung duit lah, adalah duit terkumpul 9 juta. Harap-harap tidak ada sesat dan tidak ada kelainan. Akhirnya diinduksi. Berapa diinduksi? Berapa lama? 29 jam diinduksi. Dokter dia bilang, gak bisa nih Pak begini terus, istri siksa nih, sakit nih Pak. Jadi apa? Black aja Pak, sesat. Saya bilang enggak. Saya lihat wajah istri saya kuat. Antara kenapa? Antara kuat sama pertimbangan duit bos. Sesar 18 juta, bukan dikacau nih. Tapi istri bilang, Pak, gua kenapa nih ya? Gua kenapa? Tenang, harus kuat. Gak ada duit. Hanya ada duit 9 juta. Paksa dia. Pingsan lu di jam ke-23. Pingsan itu jantung berhenti semua. Anak berhenti, istri berhenti. Wah kacau. Mertua di wepet, anakku mati. Tuhan pasti tolong. Duitnya ada. Dokter bilang ini kita nggak bisa tanggung apa-apa nih. Berdoa, jantung bergerak lagi. Keluar pelan. Pas keluar dong, Pak, gua nggak mau lagi punya anak. Tapi punya lagi. Bonus. Kalau cerita begitu, pasti dia nangis. Susah banget. Pelayanan kemana-mana naik kereta, naik bus, naik gojek. Dulu mana ada gokar. Mana-mana naik taksi, kalau naik taksi terpaksa. Nggak mungkin naik Bluebird mahal. Naiknya apa? Express. Kalau naik Express lihat Orbo. Kalau di macet, gue turun lu man. Karena dia jalan terus, kenapa jalan terus di Bandung? Gue banyak kalau macet dia berhenti juga. Dia jalan terus. Keluar gue dari itu kan. Nggak gampang sudah. Sulit loh. Kemarin baru ngomong sama istri. Sekarang apa Pak? Yang apa yang kurang sekarang? Apa yang kurang sekarang? Dulu kita setiap makan yang kita lihat bukan menunya, harganya.
Harga cocok, menu nggak cocok kita makan. Sekarang kita nggak lihat harga, kita lihat menu. Mau masuk rumah sakit nggak cari lagi mah kelas berapa. Kalau bisa ada V-nya 8 juga masih bisa dibayar, masih ada berkat. Terus saat ini kita udah makin diberkati Tuhan, terus kemudian kita mau mengeluh. Yang salah itu kita. Kalau kita makin diberkati Tuhan, hidup kita lebih baik, hari demi hari lebih baik, berkat kita bertambah, dipercayakan oleh Tuhan, tapi tetap saja kita mengeluh, itu berarti yang salah adalah diri kita. Karena kenapa? Yang susah saja kita bersyukur, masa sih yang luar biasa saja kita mengeluh? Itu berarti kita makin lama makin gak benar kata kita. Maka hari ini saya mau sampaikan, tidak ada satu kalimat apapun yang ingin menyampaikan ibadah online atau offline itu tidak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan pasti hadir. Yang paling penting hatimu siap atau tidak. Kalau hatimu siap, kondisi apapun tetap bersyukur pada Tuhan. Apa yang kita harapkan sering sekali berbeda dengan apa yang kita alami di tengah jalan. Pernikahan juga begitulah. Saudara menikah, saya nggak tahu lah. Saya lihat di sini keluarganya pasti baik-baik semua, nggak pernah berantem ya. Ribut sering. Ya awal-awal nikah lah biasa lah kita gontok-gontokan. Kalau udah lama nikah masih kita mau ribut terus sih. Kalau awal nikah istri ngegas kita ngegas, suami ngegas kita ngegas. Sekarang udah makin lama nikah beda. Istri ngegas kita diem. Kenapa? Pasti gasnya habis juga. Saya hebat-hebatnya dia marah, tinggal hitung waktu 1, 2, 3, 4 dia bertanya. Diem dia langsung. Pak apa kabar? Baik. Istri ngegas, kita ngegas berantakan. Dia ngegas, kita rem. Kita ngegas, dia rem. Udah begitu sekarang. Karena apa yang kita harapkan tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Gereja yang jemaatnya 5.000 orang buat online. Pas kaget yang nonton cuma 120 orang. Hanya 200 orang kembali telepon Pet. Kenapa yang online gua kok cuma yang nonton 100-200 orang? Siapa yang bisa atur? Lu ibadah online bisa 2,5 jam. Online berbeda dengan offline. Offline begini saya bisa khotbah 1,5 jam, saudara nggak bisa kabur. Kenapa kalian kabur? Gue suruh duduk lagi lu. Online nggak bisa Pak. Khotbah 30 menit udah cukup. Lebih daripada itu basi. Ini online 2,5 jam ya kabur satu-satu. Ada yang kabur dulu pas khotbah muncul lagi. Ketua Yesus dia muncul di mana-mana. Pas udah dengar khotbah kabur semua. Itu kenyataannya. Waktu khotbah yang nonton 8.000 orang. Pas khotbah habis jebrek. Tinggal 200 orang. Yang lain pada muak, recep, direction semua. Atau kuotanya habis. Siapa yang bisa atur sekarang? Apa yang kita harapkan tidak berbanding dengan kenyataan. Kayak hari ini, firman ini menguatkan kita. Ayat 24, ya kita baca. 24. Ayat 24 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jalan nih sama-sama. Udah jalan sama-sama di tengah jalan nggak dapat air. Bangsa itu ngomong sama Musa, Musa, apa yang kami minum? Kalau saya jadi Musa, saya mau balik sama dia. Ya kalau kamu minum apa, gue minum apa? Karena Musa sama mereka jalannya sama-sama di padang gurun. Kalau mereka kehausan, ya Musa kehausan. Maka hari ini semua kita yang ada dalam ruangan ini tidak boleh ada yang mengeluh satu dengan yang lain. Sampai kapan akan berakhir? Sampai kapan ini akan berakhir? Gak boleh ada yang bertanya begitu. Pokoknya kita hari ini jalani sama-sama. Kita nikmati sama-sama. Susahnya bareng-bareng, senangnya juga pasti bareng-bareng. Mau berhenti di pelayanan? Gak bisa loh. Teman-teman telepon saya, nama Mbak Tuhan, Pak, masa pandemi kayak gini masih bisa khotbah seminggu 5 kali. Oh luar biasa loh Pak. Oh iya, ya Pak Konrad kontras mati gua masalahnya. Gereja lain nggak buka, ya kita gereja mana? Bisa pelayan, kita pelayan. Bagi kita cuma satu, dimanapun kita bisa melayani Tuhan kok. Tuh. Sebelum kesini saya makan dulu tadi Bu. Karena nggak bisa makan aku. Habis ini harus pergi lagi pelayan jam 1. Tadi makan nasi itu tuh. Ini di daerah sini cuma sejengkal doang. Pas makan di situ, namanya juga hamba Tuhan. Makan di situ ternyata jemaat yang punya. Saya nggak tahu tuh jemaat. Saya pesen-pesen saya dia nggak dipindah senyum.
makan ini ya Pak ya, makan ini ya. Masa gue gak pesen itu? Kenapa jadi lu sediain semua di meja? Saya gak pesen itu, tapi makan ini enak. Cocok nih gue bilang. Makan, ngobrol sama dia di situ. Ngobrol tentang Tuhan. Ternyata dia tahu kalau saya ini hamba Tuhan. Dan dia tahu kalau saya sering khotbah di gereja dia. Makan, udah selesai. Udah bu, saya ada klien. Wah, ada klien Pak Pendeta, iya ada di sini ada. Gak usah bayar Pak. Ya malu lah gua. Ambil dompet, buru-buru taruh duit di situ. Pak ini kebanyakan. Gue jalan terus Pak, oh iya kosong duit gua. Kadang-kadang kita diperhadapkan hanya hitung menit doang kok, hanya hitung 30 menit makan, hanya untuk habis waktu untuk makan kita saat itu. Ternyata banyak omongan yang kita ngomong tentang Tuhan, banyak yang juga bisa kita berkati orang itu. Apa arti? Mengeluh sama siapa? Saya tanya sama ibu, penghasilan ibu sehari berapa? Habis Pak Pendeta, turun. Lu mau makan gratis? Orang ngomong gitu, dia siapin satu meja makanan semua. Terus saya tanya, penghasilannya berapa? Turun Pak Pendeta, sekarang turun. Lu mau gratis? Keluarin dompet semua, taruh di situ. Pak kebanyakan, dalam hati gua nabur lah sekali-sekali. Yang orang susah mas, kasih sekian ratus ribu. Dia gak kaya juga, gua gak miskin juga. Tapi setidaknya kita bisa melayani Tuhan. Ngomong sama dia, nggak selamanya hamba Tuhan ditraktir. Ada saatnya hamba Tuhan juga traktir. Amin. Ada nih? Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 25. Yuk kita baca yuk 25. 1, 2, 3 ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi apa? Manis. Laut Teberau dibelah pakai apa? Harusnya Tuhan ngomong gini sama Musa. Musa, itu ada tongkat di tanganmu. Pukul tuh air marah itu pasti jadi manis. Benar nggak? Tapi Tuhan tunjukkan sepotong apa? Kayu. Lagi ajarin sama kita. Kalau lewat YouTube, saudara nggak bisa masuk juga. Lewat Twitter nggak bisa. TikTok nggak bisa. Facebook masuk. Semua media bisa dipakai. Artinya apa? Tuhan lagi ajarkan kepada Musa. Ingat, bukan masalah tongkat yang penting. Saya juga bisa pakai kayu. Bukan pakai tongkat, tunjukkan kayu. Musa ambil kayu itu, lempar ke air itu, berubah menjadi manis. Hari ini saya mau sampaikan, kalau kita ada hari ini pergumulan berat apapun, Tuhan tidak akan pakai cara satu cara. Dia akan pakai cara lain untuk menolong saudara. Tongkat nggak dipakai, pakai kayu. Kayu nggak bisa dipakai, pakai air. Air nggak bisa dipakai, pakai nasi. Nasi nggak bisa dipakai, pakai anggur. Anggur nggak bisa kasih apel. Tuhan punya banyak cara. Yang paling penting jangan membuat satu cara itu dikultuskan menjadi sebuah kebenaran. Karena Tuhan penuh dengan kreativitas dan Tuhan tahu yang terbaik. Kalau satu tempat ditutup, dia buka tempat yang lain. Kalau usaha yang di sini tutup, Tuhan akan buka usaha yang lain. Kalau satu orang menutup berkat buat kita, dia akan buka berkat yang lain dari orang yang lain. Itu berarti Tuhan kita luar biasa. Ada ini nih? Harap nih keluar dari tempat ini ketemu kayu. Pada cari kayu nih semua. Lempar kayu, benar-benar pahit pun. Masa sih Tuhan sih biarkan kita terlena. Dia punya cara untuk berkati kita. Amin. 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 Waduh, ajaib ya pertolongan Tuhan ya. Dia sahabat saya di depan. Open Pak dia Pak. Dia kayak Tuhan Yesus, saya dari mana dia ada di situ. Oh ya. Kalau gereja begini, udah kayak keluarga. Dikulitin bisa-bisa. Bangkrut diangkat lagi, bangkrut diangkat lagi, diangkat lagi. Udah tahu artinya bangkrut, susah ditinggalin bingung. Lagi lempar bola bos. Makanya saya bilang cuma satu kata nih, semua yang ada dalam ruangan ini, tongkat nggak dipakai, kayu dipakai. Oh kita berharap dia tolong kita, dia nggak tolong kita nggak apa, Tuhan akan pakai orang lain.
Artinya di luar sana Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong saudara. Kaget juga nih datang ke gereja ini, ramai nih. Ini ramai nih biasa, nggak ramai. Ini kalau udah ramai begini nih, tanda-tanda nih. Nggak, gue aja ngomong itu doang. Tanda-tanda pindah ruangan baru. Ya, makanya saya bilang bagi kita semua, udahlah santai-santai saja. Saya khotbah di FIFA, udah kayak keluarga ya, sama Pak Konrad, udah kayak keluarga. Masih ingat pelayanan di Central Park tuh, di apa? Citraland ya. Ya, yang khotbah, saya khotbah yang datang cuma 2 orang bro, 2 orang. Lebih banyak pengurus ya. Pengurusnya 15 orang, jemaat cuma 2 orang. Dia lo lagi lo. Pak Konrad sampai ngomong sama saya, Petra, setia ya Pet. Walaupun yang jemaatnya itu doang, jemaat cuma 2 orang yang datang. 2 orang, gereja besar. Ngomong teriaknya kayak begini. 2 orang, namun itu juga yang lihatnya setengah-setengah kan. Aduh, luar biasa. Sebelum kasus pandemi naik di bulan Juni, saya masih khotbah di bulan April, Citraland. Jemaat yang 2 orang itu full sampai membludak sampai keluar orang. Saya bilang Pak Konrad, saatnya kita keluar, taburan itu sudah kelihatan hari ini. Pandemi lagi, anjlok lagi habis. Kita punya harapan. Satu pintu ditutup, saya yakin pintu yang lain pasti akan dibuka ya. Tadi khotbah di Raden Saleh, rame, kaget saya. Orang dari mana jemaatnya? Oh, saya baru ingat. Kalau kita tabur di sana, belum tentu tuai di sana bisa datang di tempat sana. Itu berarti hari ini tidak boleh ada yang putus asa. 26 kita akan baca yuk. 26 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Firman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang apa? Oh, apa artinya? Lagi diajarkan bagi kita. Tongkat habis masanya pakai kayu. Kayu habis masanya pakai ketetapan Tuhan. Hebat sekali. Itu berarti Tuhan akan pakai segala cara media apapun untuk menciptakan sesuatu hal. Yaitu apa? Supaya pemberitaan Injil itu sampai di setiap umat Tuhan. Tujuan kita hari ini datang adalah supaya iman kita tidak gugur dalam menghadapi tantangan zaman. Karena saat-saat ini hidup akan semakin sulit ke depannya. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan bagi kita, orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan dijauhkan dari penyakit manapun, dan kalau kau sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Aduh, kalau mau cerita kebaikan Tuhan ya nggak pernah habis ya. Kadang-kadang kalau kata-kata kita itu sudah tidak bisa lagi mewakili tentang kebaikan Tuhan. Kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan, rasanya nggak mampu untuk ngomong. Kenapa? Terlalu ajaib. Nggak pernah berpikir hari ini kita seperti apa. Itu semua karena Tuhan aja lah. Yang paling penting cuma satu, belajarlah untuk bersyukur aja. Sungut-sungut selesai. Belajar bersyukur, berkat ada aja. Nanti ada cara Tuhan lain kalau kita. Ya ibu, bapak, jangan ada yang putus asa. Karena kenapa? Orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan, dia akan melihat kebesaran Tuhan setiap saat. Setiap waktu dia akan lihat kebesaran Tuhan. Ada aminnya? 3 tahun lalu saya mimpi. Bangun tidur saya bilang, 2 tahun lalu, 2 tahun atau 3 tahun lalu, bangun tidur saya bilang sama istri saya, "Ma, kok gua khotbah, gua ada di tengah-tengah, terus gua lihat ada sekian ratus ribu orang itu ada di podium khotbah gitu. Gua di mana ya, Ma ya? Terus gua itu orang ramai banget, terus kemudian saya khotbah tuh benar-benar apinya kenceng sekali untuk saya sampaikan firman." Habis saya cerita itu. Setelah dapat mimpi itu, 1 tahun kemudian saya diundang KKR Natal se-Jawa Timur, khotbah di satu gereja terbesar menurut saya sekarang di Asia Tenggara, di Betani Nginden. Gembala sidangnya Pak Aswin ngomong gini sama saya, "Petra, khotbah
Kita mulai jam 6, masalah jam 5 jam. Yang datang gubernur segala macam, pangdam segala macam yang datang. Kamu akan lihat orang datang seperti apa nanti. Itu satu Surabaya, satu Jawa Timur datang semuanya. Itu ruangannya bisa muat kurang lebih 50.000 orang. Karena gerejanya di dalam itu pakai eskalator. Pas saya masuk, semua orang dari lantai 3 atas sampai di bawah isinya manusia semua. Saya diingatkan tentang mimpi saya 1 tahun ini. Dan ketika saya berdiri di atas mimbar, saya dapat atmosfer yang berbeda. Baru saya bilang, oh ini termasuk Tuhan. Kadang-kala cara Tuhan itu mempercayakan kita itu tidak langsung spontan itu terjadi. Tapi kalau kita ikut aturan main Tuhan aja, ikut aturan main Tuhan. Apa sih itu aturan main Tuhan? Salah minta ampun, jauhi pelanggaran, tidak boleh kompromi dengan dosa. Setiap orang selalu menghadapi tantangan, yaitu apa? Melanggar aturan main, pasti. Tapi ketika kita sadar situ, kita minta ampun, dan kita ada dalam tracknya Tuhan, tidak pernah Tuhan itu tinggalkan kita. Bahkan Dia akan bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya. Jadi hari ini nggak ada kata lain, rumusnya sederhana kok. Tujuan dari media penginjilan segala macam satu, supaya kita taat aja hari ini. Orang yang taat dan konsisten ikut Tuhan, dia tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kita beri tangan buat saya. Ayat 27 terakhir. Yuk 27 terakhir. 1, 2, 3 ya. Sampailah mereka di mana? Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Stop. Siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Ibu udah ada yang pernah? Oh. Siapa yang belum? Mau nggak? Desember udah buka bos Israel. Tapi bagi orang yang sudah vaksin, nggak boleh lebih dari 6 bulan. Ya kalau lu pergi terus gua bawa lu doang. Harus rame-rame lah kita. Lu bayarin dulu semuanya. Tenang dia duitnya banyak. Duitnya lagi dikeringin. Ini baru digaris-garisin. Saya kasih tau ya, pergi ke Israel gak butuh duit. Pergi ke Israel butuh kerinduan. Karena gak semua orang punya uang bisa berangkat. Tapi bukan berarti orang gak punya uang gak bisa berangkat. Karena Israel waktu Tuhan. Saya ceritain ya. Saya bawa grup ke Israel. Satu ibu mau ikut sama saya, kerja di Freeport. Udah bayar lunas dia. Udah bayar lunas, selesai. Hampir 2 minggu, dia bilang gak bisa, papanya nggak bisa. Saya dapat tugas di Freeport, mendesak. Tapi ibu gak bisa dikembalikan duitnya semuanya. Ini kasusnya berapa tahun yang lalu. Oh nggak apa-apa Pak Pendeta, itu uangnya saya kasih saja Pak Pendeta. Pak Pendeta cari pengganti buat saya. Oh gitu Ibu? Iya. Saya punya staf di kantor. Staf saya ini istrinya baru melahirkan. Setelah melahirkan 1 minggu, istrinya ngorok meninggal. Anaknya masih bayi, yang satu umur 2 tahun, yang satu lagi masih bayi. Bagian accounting saya, cowok ya, namanya Pak Datsun, temennya Honda. Kan namanya Datsun Pangalikuan. Emang namanya Datsun ya. Jadi saya bilang sama dia, Sun, sini. Mau ke Israel kau? Ah, ya bener bang. Ya udah ke Israel kalau mau aku ya. Aku nggak punya paspor. Buatlah paspor, nanti aku yang bayar. Staf saya di kantor. Berangkat ya yang saya. Ya udah, kamu seminggu lagi kita berangkat. Baru saudara kaget. Sepanjang di Israel dia nangis nggak pernah berhenti. Tuhan tuh gantikan saya luar biasa. Ya, itu berkat kok. Buat orang kayak gini. Kadang-kadang ada orang yang punya uang mau berangkat aja susah. Ada orang nggak punya uang berangkat dulu. Aduh, saya cerita. Kalau cerita-cerita begini nih, agak unik nih. Nanti saya masuk kaitkan dengan poin ini. Kenapa saya begini? Nih, saya tuh nggak pernah punya berpikir untuk bawa grup ke Israel tiap tahun. Ceritanya ini dari awal udah lama nih. Waktu nikah sama Yola baru tahun pertama. Yol,
Enaknya teman-teman gua hamba Tuhan semua dikit-dikit ceritain ke Israel. Istri saya bilang, jangan mimpi lu pakai Israel, rumahnya belum lunas. Oh, lu lihat istri ngomong kayak gitu, kayak dilempar air panas tuh. Oh iya nggak, kan gua baru ngomong doang. Nah, itu bulan November, 12 tahun yang lalu. Baru ngomong doang, baru ngomong aja, gua nggak ngomong minta gitu berangkat Israel, enggak, gua baru ngomong doang. Desember saya khotbah di Gereja Sahabat Indonesia, itu dan Mogot. Gerejanya yang hadir cuma 15-20 orang. Natal, Desember tanggal 1. Masih ingat saya. Hari itu saya tidak akan pernah lupakan 12 tahun yang lalu. 12 atau 13 tahun lalu. Khotbah saya, yang datang 15-20 orang. Setelah saya khotbah tanggal 1 Desember. Gembala sidangnya Ibu Pendeta Maria Lobo. Petra, aku diberkati sama Bapak. Ya udah oke. Jemaatnya nggak nyampe 20 orang. Tiba-tiba ada satu anak gadis nyamperin saya. Om, gue nikah sama tantenya. Masih ingat saya namanya tuh orang, Helga. Dia datang ke saya. Aku boleh ngomong nggak sama Om sebentar? Iya. Kalau saya lihat Om khotbah tadi, kayaknya Om sering ke Israel. Ide, dia nggak tahu. Kalau belum pernah, dia nggak tahu. Kayaknya Om udah sering nih ke Israel nih. Enggak, tapi Om ngerti kayaknya semuanya. Ya kan gue belajar Alkitab. Om, saya kerja di Ristur Om, di Toma. Ada 2 grup mau ke Israel Om. Satu Katolik, satu Protestan. Yang Katolik udah di Romo, yang Protestan lagi cari pendeta. Saya lihat Om, kayak Tuhan bicara dalam hati saya, Om yang harus berangkat. Tepat kata Tuhan. Gak pernah salah itu. Paspor ada Om, habis paspornya. Dibuatin sama dia, berangkat. Om tenang Om ya. Kita Natal di Yerusalem, tutup tahun di Dubai. 14 hari terbang dari Mesir Om. Wah mantap. Pulang sampai rumah, gua ke Israel mah, mimpi lu bener-bener kenyataan ini gua bilang. Berangkat saya, tanggal 19 Desember harus ke Mesir dulu. Pede banget beli tas koper baru Bu. Berangkat sama istri nganterin saya, waduh bangga banget jalannya ke Israel tanpa jual rumah. Udah sampai di bandara mau berangkat terbang kan boarding, kumpul dong, yang ikut 45 orang dan yang ikut itu semua keluarga A, keluarga B, kurang lebih ada 10 orang atau 12 keluarga lah, tapi rame-rame keluarga. Kumpul lah buat lingkaran. Saya bilang, saudara, sebelum kita masuk ke pesawat kita berdoa dulu. Tiba-tiba ada satu bapak provokator angkat tangan, Pak Petra, ya. Nanya apa nih? Mau nanya Pak, kayaknya lihat nih Bapak ini udah sering ke Israel nih. Kalau kita nih Pak semua udah pada pergi ke Israel, ini saya udah ketiga kali Pak. Ini udah kedua nih, ada yang keempat. Jadi semua udah pada pergi. Kayaknya Bapak udah 10 kali nih. Enggak, ini saya baru pertama kali. Tau gak semua teriak, mati kita semua. Pas saya bilang saya pertama kali, semua pada bilang mati Pak. Wih kaget, saya kaget. Oh oke, tunggu, saya ke toilet dulu ya. Gak pede Bu. Saya ke toilet, telepon istri mah jemput, mau pulang. Tuhan itu hebat. Kalau Tuhan itu kan nggak tahu ya. Dan bebek. Tuhan tahu nggak kalau di Elim ada 12 mata air, ada 70 pohon kurma, Tuhan tahu nggak? Kenapa Tuhan nggak bilang sama Musa ketika Musa bilang gini? Mereka ngeluh nih di air. Tuhan bisa ngomong Musa, yuk pergi aja ke Elim. Karena begini, ini laut berlaut, ini Mara, ini Elim. Dari laut berlaut ke Mara kurang lebih 1 jam, pakai mobil ya. Dari Mara ke Elim kurang lebih 45 jam, 45 menit. 45 menit nih. Harusnya Tuhan tuh ngomong ketika waktu di malam, kamu pergi aja ke Elim ada 12 mata air. Tapi Tuhan tidak kasih tahu supaya mereka punya rasa berjuangnya kuat. Kalau dikasih tahu di Elim ada 12 mata air, mereka langsung fokus ke situ. Tuhan tidak kasih tahu saya, Petra tenang, Petra lu pergi ke Israel semuanya aman segala macam, gue siapkan. Enggak. Karena overconfidence, saya baru ngomong aja dikit sama istri saya, Tuhan kasih jawaban saya pergi ke Israel. Wah ini Petra udah mulai sombong nih. Sebelum saya berangkat naik ke atas pesawat, kesombongan saya dihancurkan sama Tuhan. Plak, kenceng banget ulu hati. Kalau Bapak baru pertama kali ya saya mati pas semua. Saya dari toilet telepon malu jemput Gema. Udah Kak, tetap kuat, Tuhan kuatkan kamu. Tuhan Pak, masuk lagi sekali hari saya. Langsung Tuhan kasih saya hikmat. Ibu Bapak, saudara sekalian, saya baru pertama kali pergi ke Israel dan saya tidak berbohong.
Tapi tenang saja, Tuhan yang tuntun saya ada di grup ini. Maka saya yakin Tuhan yang akan sertai saya dari Mesir sampai dengan Dubai dan balik ke Jakarta. Oleh karena itu sebelum kita berangkat, kita berdoa. Waktu saya berdoa, di doa itulah saya khotbah. Di doa itulah saya buat KKR dalam doa saya. Tuhan tolong mereka, hati yang keras dihancurkan dalam nama Yesus. Bahasa KKR loh, saudara. Setelah saya bilang amin, semua pada serentak bilang amin. Lo pada bilang, ayo Pak Pendeta di dalam Instagram aku yang bayar ya. Setelah peristiwa dari Mesir sampai Israel, mereka bilang, aduh Pak, puji Tuhan banget ya Pak, kami diberkati. Sampai hari ini orang-orang yang pergi ke Israel sama saya, dia selalu melekat ada bersama saya. Saya ingatkan bagi kita semua, kalau Tuhan kasih tahu Eli, bangsa Israel akan sombong, tapi dihancurkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan kasih tahu berkat di depan itu akan ada buat saudara. Saudara tidak ada perjuangan ke depan. Tapi hari ini kita tidak tahu apa yang di depan. Kita tahu hanya Tuhan yang selalu memberkati. Amin. 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 Maka semua keluar dari tempat ini, saya yakin percaya hidup kita ada dalam berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita tunduk kepala, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir pada hari ini, kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua kami yang hadir dalam ruangan ini, apapun pergumulan kami, pasti ada jalan keluar. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kami. Diberkatilah pribadi, diberkatilah keluarga masing-masing, dan Tuhan yang akan memberkati mereka setiap saat dan setiap waktu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban berat dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siang hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Tekrafan Hidayat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama siapkan setiap persembahan kita, dan kita akan satu dalam doa. Saya mengundang hambanya yang berdoa, saya persilahkan. Shalom. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati, amin. Percaya kita lakukan firman Tuhan, kita belajar taat ya. Kita belajar taat, Tuhan pasti menolong di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya ya, atas ketaatannya, mengucap syukur dan taat kepada Tuhan. Minggu depan kita ada di lantai 1 ya, di ballroom ya, di ruangan yang besar. Karena kita ganti-gantian, karena kalau dipakai ballroom kita di atas, dan kalau ballroom tidak dipakai kita di bawah. Tapi intinya kita tetap mengucap syukur, amin. Ya, kita dapat beribadah semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita percaya berkat-berkat yang ada pada kita semua berasal daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Kita angkat amplop ini di atas kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul beribadah pada siang hari ini Tuhan. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami menjadi upaya harum dari hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang sudah kembali memberkati kami Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan. Biarlah firman-Mu itu termaterai di loh hati kami, dan kami selalu ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami belajar taat dan setia kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhanlah penolong bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukti sebagai kami Tuhan, anak-anak-Mu diberkati oleh Engkau. Kami juga Tuhan Yesus mau memberkati pekerjaan-Mu Tuhan pada siang hari ini melalui berkat-berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan. Biarlah Kau kuduskan dan berkati setiap persembahan kami Bapa, sehingga layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap tangan yang sudah memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, kami percaya berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Mari sama-sama sambil memberdoa. Kita saksikan informasi dari multimedia.